Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Arif Binsar Surya. Saya selaku guru SMK Teknik PAL Surabaya, Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2003 Universitas Pendidikan Ganesha, Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 dengan mengambil materi Internet, Gateway, dan NAT dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya lakukan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sehat semua ya? Nggak ada yang sakit? Ini masuk semua apa? Tidak? Oke ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dulu dengan berdoa. Bapak perintahkan ketua kelas untuk menyiapkan kelas dan memulai berdoa. Untuk siap, buka. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dapat di. Doa selesai. Doa kali istirahat depan. Gerak. Siap, terima kasih. Teman-teman, marilah kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Dua kali istirahat depan. Gerak. Siap, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak persilakan kalian untuk mengecek kebersihan, kerapian, tempat area kerja kalian, baju kalian, WP kalian, agar kita dapat belajar dengan nyaman. Oke, ayo dicek. Sudah? Oke. Setelah ini Bapak akan mengabsensi kalian. Yang pertama, Rehan Ramadan. Saif Aldafa. Mahendra. Siap hadir. Bagus Jaka. Siap hadir. Bagus Putra. Siap hadir. Fahril Riyadi. Siap hadir. Muhammad Dafa. Siap hadir. Oke. Sebelum kita ke materi yang akan kita pelajari hari ini, kita akan membahas materi sebelumnya. Ada yang tahu materi sebelumnya tentang apa? Firewall jaringan. Ada yang tahu apa itu firewall jaringan dan fungsinya? Ya, Pak. Jadi firewall jaringan adalah sebuah software yang berfungsi memisahkan antara jaringan internal dengan jaringan luar. Fungsinya bisa membatasi paket yang dari jaringan luar ingin masuk ke jaringan internal dan juga memfilter dari jaringan dalam untuk jaringan keluar. Gitu yang saya tahu. Oke. Ya. Terima kasih Rehan. Tepuk tangan untuk Rehan. Jadi itu ya, fungsi firewall jaringan kan sesuai namanya itu adalah tembok api. Jadi membatasi atau memfilter data-data yang tidak sah. Ya,
tidak sah atau mungkin portnya ditutup, jadi file yang tidak diizinkan tidak akan bisa lewat. Oke, setelah itu kita akan belajar hari ini tentang Internet Gateway. Ya, apa itu Internet Gateway? Kata gateway berasal dari kata, kalau gate itu apa? Gerbang. Kalau way, jalan. Nah, jadi gerbang, jalan ya. Jadi Internet Gateway itu fungsinya untuk menyambungkan kita dengan akses internet atau dunia luar. Jadi gateway itu merupakan gerbang. Jadi kalau tidak ada gateway, kita tidak bisa terkoneksi dengan internet atau dunia luar. Itu tadi kan kita sudah tahu tentang fungsi Internet Gateway, yaitu menyambungkan kita dengan internet atau dengan dunia luar ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari Internet Gateway itu ya fungsinya itu kayak di rumah, di sekolah, di kantor, kita butuh akses internet. Maka dengan itu kita membutuhkan Internet Gateway. Nah, nanti aplikasinya mungkin kalau kalian sudah di dunia kerja, ya, mungkin kalian sebagai teknisi di suatu perusahaan, kalian untuk menyeting biar tempat kerja kalian bisa terkoneksi dengan dunia luar, kalian harus menyeting Internet Gateway. Paham dari sini? Oke ya, hari ini kita belajar tentang Internet Gateway itu mempunyai tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran di Internet Gateway ini ada 4. Yang pertama, melalui diskusi dan pengamatan, peserta didik dapat menjelaskan konsep Internet Gateway dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui diskusi dan pengamatan, peserta didik dapat menentukan cara konfigurasi Internet Gateway dengan baik dan benar. Terus yang ketiga, melalui penugasan dan praktik, peserta didik dapat melakukan konfigurasi Internet Gateway dengan teliti dan benar. Untuk tujuan pembelajaran keempat, melalui penugasan dan praktik, peserta didik dapat menguji hasil konfigurasi Internet Gateway dengan baik dan benar. Nah, itu 4 tujuan pembelajaran dan Bapak harap di pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran tersebut bisa terpenuhi semua. Untuk selanjutnya, dalam evaluasi di pembelajaran tentang Internet Gateway hari ini, Bapak akan mengambil 3 nilai. Yang pertama, nilai sikap dari kalian. Yang kedua, nilai pengetahuan. Yang ketiga, nilai keterampilan ketika diskusi kelompok. Hari ini Bapak akan membentuk kelompok, nanti Bapak sudah bentuk kelompok, Bapak akan perintahkan kalian untuk melakukan 2 tugas ya. Yang pertama, mengkonfigurasi mikrotik untuk kalian mengkonfigurasi Internet Gateway. Yang kedua, Bapak ada permasalahan. Yang pertama, permasalahannya adalah di SMK Teknik PAL kita mendapatkan bantuan PC sebanyak 18 PC dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, PC itu akan Bapak letakkan di lab multimedia. Ya. Nah, di lab multimedia itu PC-nya tidak dapat terkoneksi dengan internet. Hanya bisa nyala aja. Nah, tugas kalian sebagai teknisi, ini misalkan ya seandainya sebagai teknisi, gimana caranya mengkoneksikan lab multimedia tersebut atau 18 PC tersebut dengan internet. Nah, pertanyaannya yang pertama, analisis kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan konfigurasi mikrotik. Yang kedua, susunlah langkah kerja dari konfigurasi mikrotik agar hal tersebut terselesaikan tepat waktu. Oke, itu ya tadi ada 2 masalah yang akan kalian kerjakan. Pertama, menganalisis kebutuhan untuk
mengkoneksikan lab multimedia dengan internet. Yang kedua, jelaskan langkah-langkah kerja konfigurasi mikrotik untuk menghubungkan internet gateway dengan internet ya. Nah, di sini Bapak akan sedikit mencontohkan simulasi kalian nanti akan menghubungkan lab multimedia dan juga mengkonfigurasi internet gateway ya. Yang pertama, nah di sini ada 4 port. Ini namanya router RB945ND atau mikrotik ya. Ini routernya mempunyai level 2 ya. Di sini ada jaringannya juga, bisa jaringan nirkabel. Nah, nanti kalau kalian setting awalnya, yang pertama kan ada 4 port. Yang port pertama kalian akan hubungkan dengan internet ya. Header 1 menyambung ke ISP. Dan yang kedua untuk ke switch yang akan dihubungkan ke PC-PC yang ada di lab multimedia, atau yang header 2 dihubungkan ke laptop yang akan kalian setting agar dapat mengakses internet. Paham dari sini? Oke, sekarang Bapak akan membentuk kelompok ya. Akan membentuk kelompok untuk kalian mengerjakan 2 masalah yang sudah Bapak berikan tadi. Untuk kelompok pertama, Rehan Ramadan, Saif Aldafa, Mahendra Dewa, Bagas Jaka. Posisinya di mana? Di situ ya. Oke. Untuk kelompok kedua, Bagas Putra, Fahril Riyadi, dan Muhammad Dafa, dan Satria Dwi. Itu ya, kelompok yang sudah Bapak bentuk. Kalian nanti langsung ke tempatnya sesuai kelompok ya. Oke, sebelum kalian mengerjakan tugas kelompok untuk berdiskusi, Bapak akan memberikan materi dulu lewat e-learning ya. Sekarang kalian buka HP-nya masing-masing. Kalian buka menu di materi. Kalian buka menu di materi. Kalian buka tentang internet gateway dan NAT. Sudah dibuka semua? Oke, kalau sudah kalian download file tersebut. Ada file PDF di situ. Judulnya internet gateway dan NAT, kalian buka. Nah, Bapak akan berikan kalian waktu selama 10 menit untuk membaca materi tersebut sebelum kita melakukan tugas kelompok. Bisa mulai dari sekarang untuk membaca materi tersebut. Waktu untuk kalian membaca sudah habis. Sudah agak paham kan kalian? Ya. Setelah kalian membaca materi di e-learning, itu materi Bapak akan menguatkan lagi materi tetapi melalui video ya. Bapak akan memutarkan video tentang internet gateway, kalian perhatikan baik-baik. Kalian juga bisa membuka file video tersebut di e-learning. Jadi, seandainya kalian lupa tentang internet gateway, kalian bisa buka sewaktu-waktu video tentang internet gateway di e-learning. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Gimana kabar kalian?
dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap diberikan kesehatan ya. Baik, di sini kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya, yaitu mengenai internet gateway dan NAT ya. Nah, sebelum kita masuk ke NAT ya, nanti kita akan masuk ke gateway dulu ya. Oke, kita lihat di sini, gateway adalah sebuah perangkat dalam komputer yang difungsikan untuk menghubungkan sebuah jaringan komputer dengan satu jaringan komputer yang lain, atau lebih yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama. Itu tadi video pertama tentang internet gateway. Nah, selanjutnya Bapak akan putarkan lagi video kedua tentang konfigurasi internet gateway di Mikrotik. Jadi, nanti kalian bisa praktekkan langsung waktu kalian bekerja dengan kelompok. Oke, sekarang Bapak akan putarkan videonya, kalian perhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video rangka-rangka konfigurasi internet gateway di Mikrotik. Nah, berikut ini adalah juga rangka-rangka Mikrotik agar connect dengan internet. Yang pertama, konfigurasi hardware. Di sini kita menggunakan dua port, yaitu Ether 1 dan Ether 2. Ether 1 untuk source internet, Ether 2 untuk PC atau laptop. Itu tadi dua video sudah Bapak putarkan tentang yang pertama pengertian internet gateway, yang kedua tentang konfigurasi internet gateway. Nah, di sini kan kalian tadi sudah membaca materi, terus mengamati video. Nah, Bapak harapkan di sini kalian sudah bertambah pengetahuan tentang internet gateway. Nah, langkah berikutnya kita akan memulai diskusi untuk mengerjakan tugas-tugas dari Bapak dan permasalahan yang sudah Bapak buat. Oke, bisa dikerjakan mulai sekarang. Ini nyala. Ya. Ya, hadap ke sini loh. Kamu hadap ke sini. Dibalik aja kursinya, bisa dibalik. Lo mati. Nah, ini sekarang buka Microsoft Word. Oke. Nah, sekarang kan sudah terhubung yaitu Mikrotiknya. Nah, selanjutnya kalian kerjakan yang permasalahan tadi. Nah, gimana caranya biar 18 PC yang di lab multimedia bisa terkoneksi ke internet. Alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan bisa diisi di Microsoft Word, nanti bisa kalian presentasikan. Ya? Siap? Siap. Oke. Siap.
Yes. Sudah bisa? Nah, itu pertama kamu daftarkan IP-nya dulu ya. Terus setelah IP-nya bisa kalian setting untuk IP root-nya. Itunya juga, header-nya juga diperhatikan. Yang pertama header-nya untuk ISP, yang header kedua untuk laptop kalian. Ya, bisa? Oke ya, sudah bisa ya? Oke. Sudah bisa? Nah, itu di NAT-nya ya. NAT-nya untuk action-nya pakai masquerade ya. Oke, sudah. IP root-nya sudah. Ya. Ya, oke. Ya, gitu, benar. Oke, ya. Ya, sudah nyambung kan itu ya? Oke, sekarang coba tes ke ping ke google.com atau ping ke 88. Oke, nah itu tadi kita sudah diskusi kelompok, sudah mengerjakan konfigurasi, juga sudah itu ya mengisi masalah atau menjawab masalah yang sudah Bapak berikan. Nah, habis ini kalian akan presentasikan kelompok per kelompok ya, kalian presentasikan hasil kerja kalian di depan. Oke, ingat ya, nanti tiap kelompok harus ada moderator, satu moderator, ya, harus ada satu penyaji, harus ada satu notulen. Yang lainnya mungkin nanti bisa menjawab pertanyaan. Siap? Oke, bisa dilakukan presentasinya. Oke, siapa dulu? Oke, kita saksikan hasil karya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan karya untuk mengkonfigurasi internet gateway dan NAT dan akan disampaikan oleh saudara Rehan. Oke, terima kasih. Saya dari kelompok 1 mewakili Bagas, Said, dan Mahendra. Di sini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mengkonfigurasi internet gateway adalah 18 unit PC, switch 24 port 1 unit, router 941 MD 1 unit, dan itu saja yang dibutuhkan. Kemudian langkah-langkah konfigurasinya kita masukkan masuk ke Winbox maksud saya. Habis itu masukkan MAC address di router. Kemudian masuk ke Winbox. Kita setting IP terlebih dahulu, terletak di tab IP. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, saya oper kembali kepada moderator. Oke, itu saja untuk yang dijelaskan oleh saudara Rehan. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Ayo, ada tanggapan dari kelompok lain? Saya mau nanya. Oh, oke. Saudara Farid. Nah, untuk setting IP address, apakah bisa menggunakan kelas A, kelas B, kelas C, atau kelas D itu? Sudah. Ya, itu tadi untuk pertanyaan pertama. Sekarang untuk pertanyaan kedua dari kelompok yang lain mungkin. Saya mau nanya. Oke, saudara Juleka, mohon tanyanya. Mengapa sebuah jaringan membutuhkan internet gateway?
Oke, pertanyaan yang bagus. Oke, mau dicatat saudara Mandra? Oke, itu pertanyaan dari dua kelompok. Tidak ada lagi ya. Oke, kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, bisa kondisional sesuai dengan keadaan jika lebih banyak klien maupun lebih sedikit. Yang kedua, karena gateway adalah sebuah penghubung antara jaringan internal dan jaringan luar. Sudah? Apakah puas dengan jawaban saya? Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kami akan akhiri. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Saya Saiful Lafa dan teman-teman rekan yang ada di depan ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Itu tadi presentasi dari kelompok 1. Nah, selanjutnya kita saksikan hasil karya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvin Nofrizal selaku moderator dari kelompok 4. Dan di sini saya mempunyai 3 rekan yang bernama Feby, Ajeng, dan di sini ada Nurul. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah mengkonfigurasi Internet Gateway NAT pada router Makrotik yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Ajeng. Silakan. Terima kasih Yelvi. Di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, 16 PC, 1 router, jaringan internet. Yang pertama, login Winbox. Masukkan MAC address router di Winbox lalu connect. Yang ketiga, setting. Selanjutnya yang keempat, setelah setting IP, masukkan ke menu IP. Oke, sekian. Makasih Mbak Aje. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang yang barusan dijelaskan sama teman saya? Oke, dari kelompok lain mungkin ada tanggapan atau belum jelas, bisa ditanyakan ke kelompok 4. Baik, saya mau Baik, saya mau bertanya. Ya, silakan Angga tanya. Pertanyaan saya sangat simpel. Ya. Bagaimana cara kerja gateway? Oke, makasih Angga. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi selain dari Angga? Oke, saya mau bertanya. Ya, silakan. Saya mau bertanya apa itu perbedaan router dan switch karena portnya ada banyak. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Makasih teman-teman yang udah tanya. Pertanyaan kalian akan dijawab oleh teman saya Nurul. Silakan Nurul. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Saif dulu ya. Apa perbedaannya router dan switch? Router bekerja di lapisan jaringan internet layer 3 dengan menggunakan alamat IP untuk mengirim dan menerima paket data. Sedangkan switch bekerja di lapisan jaringan layer kedua dengan menggunakan alamat MAC, media access control, untuk mengirim dan menerima data di jaringan lokal. Pertanyaan kedua, saya jawab ya Angga. Cara kerjanya gateway hanya berperan sebagai gerbang dan menjaga lalu lintas pengiriman data, dan setiap gateway memiliki 2 jenis interface jaringan. Oke, mungkin dari Angga sama Saif dari jawaban teman saya tadi ada yang kurang apa masih udah pas apa ada yang kurang? Sangat pas. Oke, makasih. Sekian dari kelompok saya. Jika ada salah atau salah kata mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu presentasi dari kelompok 2. Ayo kita berikan tepuk tangan. Itu tadi hasil dari presentasi semua kelompok. Nah, sekarang Bapak meminta kalian untuk mengumpulkan tadi hasilnya untuk di-upload di e-learning ya. Tugas-tugas yang Bapak berikan tadi di-upload di e-learning. Nah, kemudian selanjutnya setelah ini kalian tadi sudah berdiskusi, sudah membaca materi, sudah mengamati video. Nah, selanjutnya kalian bisa buka HP-nya. Kalian buka di menu ujian. Nah, di situ Bapak akan melakukan evaluasi. Kalian buka menunya di menu ujian, kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Soalnya ada 10. Oke, bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Oke, sudah bisa dibuka ya. Itu tadi kalian sudah melakukan evaluasi melalui e-learning. Sudah selesai semua kan dikerjakan? Oke, sudah ya. Sekarang kita sudah selesai di akhir pembelajaran, tapi sebelum di akhir pembelajaran, Bapak meminta kalian untuk menyimpulkan, salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi hari ini. Ayo, ada yang bisa? Mohon izin menjawab. Menurut penilaian saya, internet gateway penting dalam kehidupan sehari-hari karena perannya yang penting dalam menghubungkan jaringan internet internal ke jaringan luar. Nah, untuk pembelajaran kali ini menurut saya ya itu sangat positif sekali, sangat kondusif dan sangat seru. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Sandy. Ya, itu tadi ya. Mungkin kesimpulan hari ini, jadi internet gateway itu intinya kita bisa menghubungkan dua jaringan atau lebih ya, untuk bisa mengkoneksikan ke internet atau ke dunia luar. Oke, sebelum pembelajaran kita akhiri, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang proxy server. Ya, kalian pelajari, cari di internet, referensi di internet tentang proxy server. Ya, paham? Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, saya persilakan Bagas untuk menyiapkan teman-temannya sebelum pulang. Untuk siap, gerak. Sebelum pulang, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa, silakan.
Doa dapat diakhiri. 2 kali istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih.